Oke, mungkin saya ke Mas Jasra. Sebenarnya kalau dalam penelusuran dari KPI sendiri, ada tidak indikasi bahwa semacam pembiaran gitu, entah itu dari petugas di sekolah, guru-guru di sekolah, masa nggak curiga bahwa ada peristiwa seperti ini terjadi di lingkungan pondok pesantren? Iya, Mbak Caca, memang pada akhirnya kita harus melihat sistem ya yang Ya. dibangun di pesantren itu seperti apa dari sisi perlindungan anaknya gitu ya. Mhm. Eh, Kasus HW kita belajar banyak ya, Iya. dan bahkan kita sedang menyusun peraturan Menteri Agama terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Mhm. seksual di pendidikan keagamaan. Kita berharap PMA ini segera hadir ditandatangani sehingga bulan Juli ini kekhawatiran orang tua tadi Ya. katakan seperti itu kan bisa dijawab. Itu yang pertama. Nah, yang lalu yang kedua memang dari beberapa kasus yang terlaporkan ke Mhm. kita dan termasuk juga evaluasi dari Kabupaten Kota Layakana. Memang isu pendidikan, waktu luang Ya. dan budaya ini menjadi isu tersendiri ya yang Baik. di dalam situasi pandemi ini perlu perhatian lebih gitu ya. Oke. Apalagi ada Pak Nahar di sini terkait katakanlah perlindungan khusus anak Iya. yang dimana peran pusat dan daerah perlu kita kuatkan Betul. gitu ya. Sehingga sekecil apapun sistem perlindungan anak dan Mhm. dimanapun dia berada dan termasuk juga di lembaga keagamaan atau pesantren harus mampu berbenah gitu. Baik. Dan tentu kita apresiasi pesantren-pesantren yang selama ini yang sudah luar biasa memiliki komitmen tinggi terkait perlindungan anak, Baik. tapi jangan sampai kasus yang pelakunya oknum kekerasan seksual ini seperti kasus Jombang ini ditutup-tutupi gitu Baik. ya, sehingga Mhm. ini harus Baik. negara harus berbuat Oke. lebih gitu Mbak Caca. Prof, lantas bagaimana Prof untuk sebagian kecil orang yang juga menganggap bahwa jangan-jangan ini upaya untuk mendiskreditkan Islam, mendiskreditkan pondok pesantren, bahkan menutup mata bahwa ini merupakan kasus kejahatan seksual seperti apa? Ya kalau itu sih ya nggak juga. Menurut saya pendapat seperti itu terlalu defensif ya. Yang pertama ya warga bangsa khususnya umat Islam ya harus berlapang dada bahwa ini faktanya ada ya kan. Jadi nggak usah reaksioner dan defensif, diakui saja menurut saya. Tapi yang perlu dilakukan juga adalah melakukan langkah-langkah pencegahan. Seperti yang tadi saya usulkan, kalau cuma dari Kementerian Agama yang datang mengawasi itu kalah wibawa dibandingkan dengan kiai dan keluarga kiai. Dan oleh karena itulah maka harus dibentuk tim gabungan. Dewan pengawas pesantren itu terdiri dari Baik. pemerintah daerah, kemudian juga wakil dari orang tua santri dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Sebab kalau cuma satu kiai itu kan juga tertutup dengan keluarganya, itu tertutup. Susah untuk diakui. Oleh karena Baik. itu caranya yang mungkin itu adalah dengan melibatkan berbagai pihak. Kalau Ya. perlu ya mungkin mustika kalau di daerah Baik. seorang pimpinan kampung atau apa gitu itu ikut dalam mengawasinya. Termasuk orang tua santri. Orang tua santri jangan diam-diam saja ya kan. Menerima saja apa yang dilakukan. Jadi oleh karena itu ada anak-anak mereka yang menjadi ada terindikasi ada pelecehan, jangan diam-diam aja, jangan bersikap limo, harus segera diungkapkan begitu. Jadi memang harus dilakukan langkah-langkah. Menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama belum terlalu banyak ya untuk yang lebih kondusif ya bagi anak-anak kita supaya terjadinya pencegahan perbuatan seperti ini yang memalukan ini. Hanya pedofil dan macam-macam di pesantren. Iya. Ini menurut saya belum memadai dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan oleh karena Baik. itu ini harusnya dijadikan momentum bagi Kementerian Agama, bagi Dinas Pendidikan, bagi Pemda, kota dan kabupaten, desa untuk bersama-sama mengatasinya. Baik. Mungkin saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, anak ini kan menjadi cerminan masa depan bangsa kita. Kalau mereka kemudian banyak menjadi korban, ini seperti apa langkah tegas dari kementerian? Apakah jemput bola, mencari tahu apakah ada pondok pesantren lainnya pun korban dibungkam, takut untuk melapor, seperti apa? Ya, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam upaya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak seperti korban kekerasan. Yang pertama adalah penanganan
tepat gitu ya, dari mulai respon terhadap misalnya dampak fisik dan psikisnya sampai ke pemulihan. Ini Menjadi penting penanganan cepat ini, salah satunya adalah di mana anak bisa dengan mudah misalnya ketika dapat ancaman itu bisa melaporkan ke orang yang tepat. Tidak misalnya melaporkan ke penjaga dari tersangka misalnya, lalu kemudian laporan itu malah membuat anak ini menjadi tertuduh lain gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis itu psikososial itu menjadi penting ya, pendampingan psikososial, karena begitu anak-anak ini menghadapi persoalan seperti ini, maka ini tidak bisa dia menyelesaikan sendiri. Beberapa kasus misalnya seperti yang sedang kita bahas sekarang, misalnya pada saat dia berada dalam lingkungan yang dalam penguasaan misalnya pelaku itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, baru bisa menyampaikan hal-hal itu ketika dia keluar gitu ya. Jadi ini beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita. Terima kasih Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA, dan juga Pak Jasra Putra, Bang Jasra Putra, bahkan juga Prof. Azur Madi Azra. Mudah-mudahan ini menjadi tamparan keras untuk kita semua berbenah dan mudah-mudahan tidak ada korban-korban lainnya pemirsa.